Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Nurindiani dengan NIM 202101011318. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis dari angkatan 2021. Di sini saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat. Sebelumnya, saya akan berterima kasih kepada Bapak Waslam yang telah membimbing saya. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Keterampilan Menulis. Pengertian keterampilan. Keterampilan merupakan salah satu aspek dari kemampuan siswa yang harus diukur dan dinilai perkembangannya. Penilaian keterampilan dapat dilakukan terhadap proses dan hasil yang didapat. Pengertian keterampilan juga bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang membutuhkan kinerja gerak. Kegiatan berbicara dan mendengarkan atau menyimak merupakan komunikasi secara langsung, sedangkan kegiatan menulis dan membaca merupakan komunikasi tidak langsung. Mendengar dan membaca merupakan penguasaan repetitif, sedangkan berbicara dan menulis merupakan penguasaan produktif. Keberhasilan dalam proses pembelajaran di sekolah banyak ditentukan oleh keterampilan menulisnya. Ada juga pengertian menulis sendiri. Pengertian menulis merupakan kegiatan menyampaikan pesan atau komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat bantu medianya. Sebagai suatu keterampilan berbahasa, menulis merupakan kegiatan yang kompleks karena penulisan dituntut untuk dapat menyusun dan mengkoordinasikan isi tujuannya, serta menuangkan dalam formulasi ragam bahasa tulis dan konversi penulisan lainnya. Ada juga pengertian keterampilan menulis. Pengertian keterampilan menulis sendiri yaitu kemampuan seseorang dalam menuangkan ide, gagasan, atau gambaran yang ada dalam pikirannya. Sedangkan bentuk penuangannya ide tersebut berupa karya tulis yang dapat dibaca oleh orang lain. Selain itu juga memudahkan orang lain untuk memahami dan mengerti gagasan penulis. Selanjutnya ada tujuan menulis. Tujuan menulis itu yang pertama menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta maupun peristiwa termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta, data dan peristiwa agar khalayak pembaca memperoleh pengetahuan dan memahami baru tentang berbagai hal yang dapat maupun terjadi di muka bumi ini. Menulis untuk sekadar menyelesaikan tugas atau memenuhi kewajiban tidak dapat dikatakan sebagai tujuan nulis yang nyata. Yang selanjutnya, tujuan menulis ada juga tujuan yang ingin dicapai seorang penulis adalah menjadikan pembaca ikut berpikir dan menalar, membuat pembaca tahu tentang hal yang diberikan, menjadikan pembaca beropini, menjadikan universitas esok unggul sebagai mengerti. Pembuatan pembaca terpesan oleh karangan dan membuat pembaca senang dengan menghayati nilai-nilai yang dikemukakan seperti nilai kebenaran, nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial, dan nilai norma, nilai kemanusiaan, dan nilai estetika. Yang terakhir itu ada tujuan dari menulis, agar pembaca mengetahui, mengerti, dan memahami nilai-nilai dalam sebuah tulisan, sehingga pembaca ikut berpikir, berpendapat, atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan isi tulisan. Ada juga manfaat menulis. Manfaat menulis yaitu terdiri dari beberapa bagian. Yang bagian pertama yaitu meningkatkan kecerdasan. Meningkatkan kecerdasan itu meningkatkan kecerdasan otak, meningkatkan kecerdasan pikiran, entah melatih dalam penulisan supaya rapi, dan mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, menumbuhkan keberanian, dan mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Jadi dalam menulis itu kita tidak hanya menulis. Menulis itu kita bisa mendapatkan informasi, bisa menulis supaya tulisan kita bagus atau lancar dalam menulis, supaya tidak salah dalam penulisan kata. Yang kedua itu ada sebagai tempat menuangkan ekspresi diri. Bebas membuat tulisan ketika sedang sedih, senang, galau, marah, atau lainnya saat tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Jadi, jika kita sedang sedih, senang, atau sedang galau, kita tidak
bisa menceritakan ke orang lain, tapi kita hanya bisa menulis di buku diary atau di buku tulis sebagai ilustrasi dari pikiran kita sendiri. Tulisan dipilih menjadi media yang paling tepat untuk menuangkan segala ekspresi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas seseorang. Kreativitas Anda akan semakin baik saat Anda rajin menulis. Untuk itu sering-seringlah berlatih menulis. Yang keempat, manfaat dari menulis yaitu memperkuat daya ingat. Jika kita sering lupa, makanya kita tulis. Supaya apa? Supaya kita ingat kembali apa yang tadi kita ingat. Agar daya ingat semakin kuat, maka memperbanyaklah dengan menulis agar muncul ide-ide segar yang tersimpan dalam pikiran. Yang kelima yaitu menjadikan hidup lebih produktif. Menulis bisa menjadi pemanasan otak sebelum memulai bekerja. Sebelum memulai bekerja, kita harus menulis supaya otak kita fresh. Harus berbanyak berlatih. Jadi saat bekerja, otak manusia sudah siap. Yang keenam yaitu sebagai media komunikasi terbaik. Sebagai media komunikasi terbaik itu kita tidak hanya saling berkomunikasi, tidak. Dengan menulis juga kita bisa berkomunikasi dengan baik secara langsung. Banyak terjadi salah ucap dan menyebabkan orang lain tersinggung. Berbeda dengan media tulisan yang lebih aman saat menyampaikan pesan kepada pembaca. Kita memiliki waktu untuk mengoreksi tulisan apakah sudah benar atau belum. Selain itu, biasanya peminta maaf atau memberi ucapan selamat menggunakan media tulisan yang lebih efektif untuk menjalin komunikasi yang lebih baik. Jadi kita dalam menulis itu tidak sembarang menulis. Jadi harus menulis itu dengan secara benar. Jangan sampai salah dalam pengucapan katanya, dalam penulisan katanya, dalam pengejaan katanya. Itulah tadi manfaatnya. Yang terakhir itu masih ada kesimpulan dalam menulis. Kesimpulan dalam menulis yaitu suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Jika berkomunikasi secara langsung itu seperti ngobrol langsung, tatap-tatapan gitu. Ini menulis itu tidak dengan langsung, dia melalui media tulis. Tidak secara tatap muka dengan orang lain. Nah, menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Menulis itu tidak hanya dilakukan untuk belajar, tidak, untuk curhat juga bisa, untuk bercerita juga bisa, menuangkan gagasan, pendapat, perasaan, keinginan, dan kemauan, serta informasi ke dalam tulisan dan kemudian mengirimkannya kepada orang lain. Jadi kita selesai menulis itu kita bisa mengirimkan hasil karya tulis kita kepada orang lain, kepada teman kita, kepada saudara, atau kepada orang tua kita itu lewat media tulis. Nah, yang terakhir itu ada saran menulis. Saran dari menulis ini, gagasan menjadi suatu tulisan yang utuh sehingga bisa dipahami orang lain. Nah, menulis itu harus jelas supaya bisa dipahami nih oleh orang lain. Jika penulisan kita aja tidak jelas, orang lain tidak bisa memahami. Dia tidak mengerti apa yang kita tulis, tidak nyambung gitu. Dengan menulis, seseorang bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikiran, menjadikan kata-kata. Nah, kita udah nulis. Nah, seseorang akan menjadikan kata-kata, dia akan mengerti dengan apa yang sudah kita tulis. Misalkan kita menulis apa yang ingin kita sampaikan kepada dia, dia sudah mengerti lewat apa yang kita tulis, tidak usah kita ucapkan kembali. Mereka sudah mengerti. Untuk bisa terlatih menulis memang butuh ketekunan dan perjuangan. Selain itu juga perlu menulis bisa menjadi motivasi bagi orang yang ingin sukses berkarya melalui tulisan. Jika ia tulisannya rapi, bagus, ia bisa mengembangkan tulisan-tulisannya, bisa diupload, dia bisa menulis komik atau bercerita di komik atau membuat buku cerita dengan tulisan dia yang bagus, dengan tulisan tangan sendiri. Itu dia bisa sukses melalui tulisannya yang rapi.
Bisa bahkan ada yang menyebutnya menulis sebagai bakat, dia punya bakat menulis gitu, melainkan kebiasaan yang terlatih. Jadi menulis itu sebuah keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih semua orang. Jadi yang bisa menulis itu bukan kita doang, semua orang juga bisa nulis. Melalui belajar, dari kecil dia sudah belajar menulis, dia sudah menggunakan keterampilan menulis, dia sudah mulai menghias tulisannya agar dia bisa diuji oleh orang, oh ya tulisannya bagus gitu, dia bisa mempunyai bakat menulis. Nah, jadi yang bisa kita ambil dari menulis yaitu menulis sangat penting. Menulis tidak hanya untuk bekerja, untuk belajar atau apa, menulis juga bisa digunakan untuk lain sebagainya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.